Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk para peserta. Sebelum acara webinar saya buka, dan sambil menunggu peserta lain masuk ke ruangan Zoom, maka diinformasikan kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan videonya bila mana tidak ada gangguan ataupun kendala. Dan dimohon mematikan mikrofon demi kelancarannya berjalannya acara, serta dimohon untuk menggunakan baju yang rapi karena Zoom ini akan saya rekam untuk dokumentasi. Terima kasih. Mohon perhatiannya kepada seluruh peserta karena acara akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Tentunya teman-teman masih semangat pada pagi menjelang siang ini. Luar biasa sekali, pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa hadir di acara virtual seminar dengan topik VGA Langkah Salah Siapa, yang diselenggarakan oleh kelompok 4 dari kelas X MIPA U2 SMA Plus PGRI Cibinong pada hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nurika Bayu Aji, sebagai pemandu acara ini yang akan menemani teman-teman semua dari awal berjalannya webinar sampai pada akhir acara nanti. Kepada yang terhormat, Ibu Juju Juriah SSI sebagai Wali Kelas Eksim PAU 2 SMA Plus PGRI Cibinong dan Ibu Diana Mustika SPD selaku instruktur dari kelas Eksim PAU 2 serta seluruh peserta, saya ucapkan selamat datang bergabung di webinar pagi hari ini. Dengan semangat, saya sampaikan bahwa acara ini akan dilaksanakan kurang lebih 1 jam, yaitu dimulai dari pukul 11 hingga pukul 12 siang nanti. Acara ini memuat pembukaan dan penyambutan yang sekarang ini kita sama-sama sedang jalani. Yang kedua adalah pemindahan kendali dari host kepada Adinda Alicia Putri selaku moderator. Lalu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presenter kami, yaitu Dava Ananta. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, setelah itu sesi pemaparan kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan, dan yang terakhir adalah sesi penutupan acara yang akan ditutup kembali oleh host. Diinformasikan juga bahwa saya akan melampirkan Google Form presensi yang akan dilampirkan di kolom chat. Maka dari itu, saya sangat memohon kepada para peserta untuk mengisi presensi webinar. Saya ingatkan juga bahwa pengisian presensi ini sangat penting untuk kebutuhan data ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada kolom yang kosong, semua kolom wajib diisi, dan juga ada kolom pesan dan kesan terkait acara hari ini. Jadi presensi bisa dilakukan atau diisi di awal, pertengahan, ataupun di akhir acara. Presensi cukup diisi sekali saja oleh masing-masing peserta. Link presensi ini juga saya lampirkan 10 menit sekali, agar teman-teman yang mungkin baru bergabung atau mungkin lupa untuk mengisi presensi, masih bisa mengisi dan masuk ke data kami. Baik, sepertinya teman-teman sudah penasaran ya dengan isi dari acara pada hari ini. Teman-teman dimohon untuk memperhatikan acara ini. Dengan itu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja kita sambut moderator kami, Adinda Alicia Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Noreka atas pembukaannya dan sudah memperkenalkan tim kami. Untuk itu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juju Juria SSI selaku wali kelas kami, Ibu Diana SPD selaku instruktur kami, serta teman-teman sekalian yang dimana telah menyempatkan diri untuk menghadiri webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi yang berjudul VGA Langkah Salah Siapa. Dan materi tersebut akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Dava Ananta Putra. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang Dava. Dava lahir di Depok 24 Maret 2005 dan Dava memiliki hobi yaitu menonton film. Mungkin untuk nomor teleponnya akan saya share di kolom chat. Dan itu dia sedikit informasi mengenai Dava. Baiklah, sebelum itu dimohon kepada para hadirin untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu agar Dava dapat menyampaikan materinya dengan jelas dan juga pastinya fokus kalian tidak terganggu. Tanpa berlama-lama lagi dan kalian juga pasti sudah penasaran dengan materinya, langsung saja dipersilahkan Dava untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf karena nggak bisa pakai background kayak yang lain. Bisa dilihat sendiri sih. Oke, saya mulai ya.
Oke, jadi hari ini saya akan membawakan materi VGA langka itu salah siapa. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak VGA itu apa? Oke, VGA card atau nama latinnya Video Graphic Array adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. VGA singkatan dari Video Graphic Accelerator. Sesuai dengan fungsinya di atas, VGA card berhubungan langsung dengan tampilan layar di monitor. Ini ada 3 alasan kenapa VGA itu langka di tahun 2021. Yang pertama itu ada penimbun VGA yang meresahkan. Orang-orang ini tuh borong VGA untuk dijual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Yang kedua itu masalah TSMC. Jadi TSMC itu sedang mengalami krisis. Yang ketiga itu miners yang tak berakhlak. Miners ini yang suka memborong VGA. Nanti saya akan jelaskan. Nah, yang pertama itu penimbun VGA. Scalper VGA atau orang-orang yang memborong VGA untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran. Nah, ulah scalper ini yang nakal membuat distributor resmi VGA kesusahan. Ini ada video bagaimana orang yang menimbun VGA itu menghabiskan stok VGA dengan sangat cepat. Ya, bisa dilihat biasanya orang-orang yang nimbun VGA itu dia nungguin waktu rilisnya, terus dia pakai bot untuk check out VGA tersebut. Nah, yang kedua itu adalah masalah TSMC. Nah, TSMC itu adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Nah, TSMC ini sedang mengalami krisis di mana mereka kesulitan memenuhi permintaan chip dari berbagai perusahaan. Hal ini dikarenakan sekarang Taiwan sedang mengalami kekeringan parah. Nah, biasanya kekeringan parah itu karena kekurangan air bersih di Taiwan. Jadi untuk produksi chip dan prosesor jadi terhambat. Nah, yang kedua, ada perpecahan politik di antara Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan juga pengaruh terhadap kondisi TSMC. Karena ada banyak pekerja di TSMC yang berwarga kenegaraan di Tiongkok untuk masuk ke luar negaranya. Nah, yang ketiga ini masalah utamanya sih sebenarnya, miners. Nah, jadi miners ini pelaku mining. Jadi miners ini mining Bitcoin. Nah, Bitcoin itu apa sih? Bitcoin itu penambangan jadi penambangan Bitcoin dilakukan oleh komputer berdaya tinggi yang memecahkan masalah matematika komputasi yang rumit, yaitu begitu rumit sehingga tidak dapat diselesaikan dengan tangan dan memang cukup rumit untuk memajak bahkan komputer yang sangat kuat. Nah, jadi mereka itu membutuhkan banyak VGA ya bisa dilihat di foto ini untuk menjalankan program tersebut. Nah, apa sih sebenarnya alasan miners itu kembali mining? Sebenarnya sebelum 2021 miners nggak seheboh sekarang sih. Gara-gara ini dia, Elon Musk. Loh, kenapa emang pendiri SpaceX ini? Nah, jadi pada Februari tahun 2021, Elon Musk
Elon Musk itu ganti bio Twitter-nya ke hashtag Bitcoin. Nah, jadi di sini kita lihat dalam waktu 2 jam aja harga Bitcoin itu langsung lonjak 10% ya, dari sekitar $33.000 jadi ke $38.000. Langsung strong ya. Nah, terus ini ada perbandingan harga VGA sebelum langka dan sudah menjadi langka. Yang pertama ini ada GTX 750 Ti ya, harga awalnya itu 750.000. Sekarang setelah langka harganya jadi 1.500.000. Terus ini ada RX 570. Harga awalnya yang baru itu biasanya 1.800.000. Sekarang harga barunya ada di 2.800.000. Nah, ini yang sangat langka di 2021, ada RTX 3060 Ti, harga awalnya itu 4.600.000, lalu ditimbun sama orang-orang terus dijual lagi ke miners, harganya jadi 9 juta. Ada yang lebih gila lagi, ini RTX 3080, harga aslinya 25.500.000, tapi setelah kelangkaan VGA, harganya jadi seharga motor Vespa Matic, 40 juta rupiah. Nah, ada nggak sih statement dari produsen untuk menanggulangi kelangkaan VGA ini? Ada, yaitu Nvidia luncurkan GPU khusus untuk crypto mining. Nah, Nvidia CMP atau cryptocurrency mining processor, jadi namanya itu, dan ini khusus untuk mining ya. Jadi yang pertama itu ada 30HX, ini versi yang paling rendahnya itu Ethereum hash rate-nya 26 MHz, rate power-nya 125 watt, power connector-nya 1x8 pin, memori size-nya 6 GB, dan mulai diedarkan Q1 2021. Nah, yang kedua ini ada 40HX, dia Ethereum hash rate-nya 36 MHz, rate power-nya 180 watt, power konektornya itu 1x8 pin. Terus memori size-nya itu 8 GB dan mulai dijual itu Q1 2021. Yang ketiga ini adalah 50HX, EHR-nya itu 45 MHz. Nah, rate power-nya 250 watt. Terus power konektornya 2x8 pin, memori size-nya 6 GB. Memori size-nya 10 GB dan mulai dijual itu Q2 2021. Nah, yang terakhir ini yang paling tinggi 90HX, EHR-nya itu 86 MHz. Rate power-nya 320 watt, power konektornya 2x8 pin, terus memori size-nya itu 10 GB, terus mulai diedarkan itu Q2 2021. Untuk yang belum tahu, Ethereum hash rate itu kemampuan untuk miningnya ya. Nah, terus ini statement produsen dari yang kedua. Ini Nvidia pasang fitur anti-mining crypto di GeForce RTX 3080, 3070, dan 3060 Ti. Nah, jadi awalnya itu fitur ini udah ada di RTX 3060. Pembatasan hash rate GPU Nvidia kini ikut diterapkan di GeForce RTX 3080, 3070, dan 3060 Ti. Hash rate itu yang tadi ya, yang kemampuan mining di VGA. Nah, nantinya model-model kartu grafis yang kemampuan hash rate-nya dipangkas, jadi setengahnya ini bakal mendapat label light hash rate atau LHR. Tujuannya biar kartu tersebut nggak habis diborong para penambang Bitcoin, crypto. Nah, terus kenapa sih produsen itu nggak produksi lebih banyak GPU? Nah, mereka itu produksi chipset GPU itu nggak
melakukannya sendiri, tapi melakukan pihak ketiga, yaitu TSMC itulah yang melakukannya tadi. Nah, kenapa sih kita nggak mau beli VGA bekas mining yang notabene harganya lebih murah? Karena kita nggak mau. Performa GPU yang udah dipakai mining setahun itu bakal turun sebanyak 10%. Nah, jadi GPU yang dipakai menambang itu digenjot sampai 100% secara terus-menerus. Nah, selain itu kartu grafis yang dipakai untuk menambang biasanya udah dimodif seperti mengganti sistem pendingin untuk memaksimalkan hasil tambang yang bakal menghilangkan garansi kartu grafis atau VGA-nya. Jadi ibarat kita beli iPhone tapi baterai health-nya itu udah 50%. Oke, ada yang mau bertanya? Mau nanya dong. Mau nanya. Oke, silakan Arya. Tadi kan, oh ya, nama saya Reza Kami Caksono dari kelompok 1. Tadi kan Elon Musk katanya itu kenapa Elon Musk sangat mempengaruhi naik turunnya Bitcoin. Nah, jadi oke, saya jawab ya. Jadi awalnya itu Elon Musk itu nge-tweet kalau sekarang Tesla itu bisa transaksi pembayaran mobil Tesla itu pakai Bitcoin sama kripto yang lain. Terus orang-orang nyebutnya sih itu gerakan Musk kayaknya kalau nggak salah kemarin baca. Jadi Elon Musk itu sangat mempengaruhi dunia perbitcoinan sih sebenarnya. Apakah sudah jelas Arya atas jawabannya? Sudah jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Baik, silahkan Faris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saban Adams dari kelompok 2. Izin ingin bertanya, merek VGA apa sih yang paling bagus terus laku di pasaran? Oke, terima kasih. Oke, izin jawab ya. Jadi untuk saat ini ya, sekarang yang lagi dipakai sih GTX 1650 Super. Tapi harganya itu juga lagi naik sih. Sama ada RX 580 itu dari AMD. Itu harganya juga lagi naik semua sih. Baik, apakah jawabannya sudah jelas, Faris? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin Bu Juju atau Bu Diana ingin bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, di sini saya mau bertanya. Salva, Dinda mau tanya, kira-kira kapan sih kelangkaan VGA ini bisa berakhir gitu? Oke, Dinda, kayaknya sih sekitar tahun depan ya 2022. Tapi alhamdulillah sih di Cina yang mining gitu udah diraziain sama polisinya. Mungkin akhir tahun inilah PGA udah mulai turun lagi. Amin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau nanya. Baik, Vito, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Fitra Damarjati dari kelompok 7. Pertama-tama mohon maaf saya nggak bisa nyalain kamera karena ada masalah jaringan ya. Saya mau nanya, kan tadi kan Nvidia ngeluarin GPU khusus crypto miner ya. Nah, itu hubungannya sama kelangkaan VGA apa ya? Terima kasih. Oke, izin jawab ya. Jadi kan kelangkaan VGA di 2021 ini
kebanyakan disebabkan sama miner. Nah, jadi Nvidia itu ngebuatlah VGA khusus untuk mining. Jadi biar miner itu nggak pakai lini GeForce. Ya, notabene GeForce itu kan dibuat Nvidia kayak khusus buat main game, buat render, dan lain-lain sih. Jadi biar orang lain bisa ngerasain lah. Baik, terima kasih Davat atas jawabannya. Apakah sudah jelas, Vito? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, Jevano. Ya, perkenalkan, nama saya Jevano. Saya ingin bertanya, tadi kan ada disebutin miner tak berakhlak. Nah, saya mau nanya, miner tak berakhlak tuh subjeknya siapa? Udah, terima kasih. Oke, ini bagus banget nih. Nah, jadi saya juga nggak menyalahkan miner sih sebenarnya. Tapi kebanyakan miner tuh ngeborong tapi nggak ngotak gitu. Jadi orang-orang yang ngeborong VGA tapi belinya tuh sampai ribuan, ratusan. Nah, jadi kita yang mau beli buat rakit PC biasa tuh nggak kebagian. Jadi orang miner yang serakah ya. Baik, terima kasih Davat atas jawabannya. Apakah sudah jelas, Jevano? Jelas, terima kasih. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Faris? Saya mau nanya dong, tapi agak keluar topik dikit nggak apa-apa ya, tapi masih VGA juga sih. Ya, silakan. Apa sih perbedaan antara kartu grafis GTX dan RTX? Terima kasih. Oke, izin jawab ya. Jadi GTX itu versi mid-range-nya lah, kayak di tengah-tengah gitu. Nah, kalau RTX itu dia versi high-end-nya yang lebih atas. Jadi misalkan kita main game pakai GTX itu ya bagus, biasa aja. Tapi kalau kita pakai RTX, itu biasanya kalau gamenya support RTX on, itu biasanya bakal lebih bagus sih. Oke, terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Ibu Juju, dipersilahkan untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan untuk penjualan miner atau tersedianya miner itu kan GPA ya, karena adanya miner ya. Nah, bagaimana cara sistem kerja untuk menjadi miner gitu? Oke, Bu. Terima kasih udah nanya, Bu. Mining itu sebenarnya dia perlu banyak VGA, terus nanti dia jalanin program gitu, terus kayak nambang di dunia asli, tapi ini tuh nggak ada ininya lah. Apa gimana ya? Tambangnya Jadi seperti dia apa nggak, gitu? iya dia kayak nambang beneran, tapi dia nggak real gitu. Jadi kayak ada kode-kode gitu nanti dia pecahin gitu. Jadi Saya kan perlu sambil searching juga ya saya tentang miner gitu kan. iya. Bingung juga tadi kan disebutnya miner apa tak berakhlak ya tadi ya. Iya. Nah, kemudian ada mining Bitcoin itu saya istilah-istilah kayak gitu tuh kagak nggak paham juga gitu bagaimana bisa akhirnya jadi langka gitu di pasaran VGA itu dengan adanya tingkah itu dilakukan oleh pengusaha apa kayak apa sih kalau itu teh penjual tuh ya. Sebenarnya sih bisa sama aja ya, bisa semua orang bisa Bu, asal ada uangnya.
Tapi ada perusahaan juga yang ngelakuin itu, terus ada juga komunitasnya, tapi ada yang ilegal juga sih. Cuman tadi dikatakan dia membeli dengan partai besar ya, jadi mungkin nggak semua orang itu bisa membeli dari pabrik mungkin ya kayak gitu. Nggak ngerti juga sih saya sistemnya. Banyak istilah-istilah yang nggak paham aja dari sisi Iya. apa miner, terus bisa dapat Bitcoin seperti itu. Mungkin ada syarat-syaratnya atau langkah-langkahnya yang bisa diraih supaya bisa menjadi miner gitu kan. Baik, terima kasih Bu Juju sudah bertanya dan juga Dava sudah menjawabnya dengan sangat baik ya. Apakah di sini ada yang ingin bertanya lagi atau masih ingin bertanya? Saya boleh nanya lagi nggak? Oh, ya silakan Ibu Diana terlebih dahulu. Oke. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ibu tuh tahu istilah-istilah cryptocurrency, Bitcoin itu seperti uang-uang digital kan ya? Dan kayaknya sih banyak gitu anak muda sekarang yang investnya tuh ke saham, ke cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain. Jadi apakah kalau kita tadi kan ngomongin tentang VGA ya, terus ada Bitcoin-nya. Apakah Bitcoin itu sebagai alat transaksi gitu ya? Bisa jadi alat transaksi untuk beli VGA apa gimana? Ibu juga masih belum ngerti gitu. Mohon dijawab ya, Pak. Terima kasih. Oke, Bu. Jadi VGA itu, Bitcoin itu bisa dijadiin alat transaksi. Jadi satu keping Bitcoin itu harganya sekarang sekitar 700 juta. Nah, jadi biasanya Bitcoin itu dipakai buat transaksi saya sih dengarnya dipakai di web gelap ya. Jadi kayak buat beli informasi-informasi negara gitu. Nah, tapi kalau untuk dipakai beli VGA sih enggak deh kayaknya, Bu. Jadi kayak mereka tuh harus ada modal dulu buat beli VGA baru bisa nambang Bitcoin itu. Tapi kayaknya sih ke depan mungkin Bitcoin bisa jadi alat transaksi yang lain sih. Baik, terima kasih Dava atas jawabannya. Ibu Diana, apakah sudah jelas? Oh ya, agak tercengang sih ya. Satu Bitcoin berapa tadi? 700 juta ya? 700 juta. Oh my God. Nah, itu berarti yang main Bitcoin tuh kelas-kelas atas ya. Gaji seumur hidup Bu Diana. Itu yang main Bitcoin kayaknya kelas-kelas atas gitu. Tapi kalau berarti berbeda dengan cryptocurrency itu ya yang beberapa saat pernah down itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Tadi Vito ingin bertanya. Iya. Silahkan. Ya, saya mau nanya, untuk sekarang ini ada nggak rekomendasi VGA yang mungkin harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus gitu? Terima kasih. Oke, jadi untuk sekarang sih orang-orang itu pada pakai VGA GTX 1050, GTX 1050 Ti sama GTX 750 Ti yang tadi. Ya, walaupun harganya sekarang juga udah naik sih. Sekitar 2 juta ke atas lah. Baik, terima kasih Dava atas jawabannya. Apakah sudah jelas, Vito? Sudah. Terima kasih. Baik, ada Bapak
Ahmad ingin bertanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ada Bu Juju dan Bu Diana di sini ya, instruktur dan walasnya kompak selalu. Oke, mohon maaf saya terlambat datang. Saya lagi setelah mengajar di kelas 12 tadi saya cari-cari mana yang sedang berlangsung dan yang terdekat adalah yang ini, jadi saya masuk ke sini. Kebetulan juga materinya menarik menurut saya karena PGA yang langka tadi ya. Oke, saya agak terlambat masuk jadi nggak tahu bagaimana pemaparannya tadi yang dilakukan Dava. Cuma dari tadi sesi pertanyaan saya menangkapnya bahwa PGA langkanya ini karena adanya para miner yang menambang cryptocurrency sehingga VGA-nya itu sangat langka. Oke, saya sebelum ke sana saya mau tanya dulu ini yang membuat slide siapa? Kemudian dibuat dengan apa slide-nya? Menarik nih kayaknya nih. Bisa diklik-klik nggak tuh slide 5, slide 1 gitu? Bisa diklik itu? Maaf, Pak. Untuk slide saya pakai PowerPoint, tapi ini saya download, Pak. Oh gitu, download template ya? Maaf, Pak. Oke, Iya. tapi bisa diklik, slide-nya itu bisa diklik nggak? Atau biasa saja? Paling diklik biasa aja sih. Oh, bukan di slide angkanya ini, slide 5, slide 6, slide 4 itu? Enggak, Pak. Jadi Oh, diklik pakai mouse biasa aja gitu. diklik mouse biasa. Oke, tadi salah satu yang menjadi faktor penyebab VGA berkurang atau langka itu adalah para miner yang menggunakan VGA untuk menambang. Selain itu ada lagi nggak? Ada, Pak. Yang Apa? tadi TSMC itu lagi krisis. Lagi susah lah, Pak. Apa? TSMC lagi kesusahan buat bikin chip GPU. Oh, oke. Kemudian ini sedikit aja saya menambahkan. Saat ini bukan hanya VGA yang sedang langka, yang sedang susah, yang sedang mahal. Juga GPU, kemudian juga prosesor, karena memang ada beberapa, ini kan bahan bakunya sama ya, dari semacam kalau di sana itu ada Silicon Valley gitu yang khusus membuat bahan-bahan elektronik komputer. Nah, karena bahannya itu sama sehingga mungkin kemungkinan besarnya adalah ketika ini sulit, ketika ini langka, maka semuanya juga akan menjadi langka. Pada dasarnya ada dua kemungkinan di antara yang tadi digunakan oleh para miner. Ketika miner ini banyak, tetapi sekarang kan harganya Bitcoin juga mahal tuh, sehingga itu juga menjadi mahal harganya. Ya, harga dari PGA-nya juga menjadi mahal karena dia mengikuti dolar. Nah, ketika mengikuti dolar, kebanyakan juga mengikuti harga cryptocurrency yang saat ini terbesar. Makanya si Bitcoin tadi dianggap induk cryptocurrency. Ketika cryptocurrency-nya Bitcoin ini naik, maka semuanya yang juga ikut naik. Cryptocurrency yang lain juga naik, dolar juga maka akan menjadi naik, sehingga harga-harga menjadi mahal. Ketika harga mahal, biasanya barang akan menjadi langka. Atau sebaliknya, ini kan hukum ekonomi ya. Ketika barang langka, maka harga akan menjadi mahal. Kemudian tadi Bu Juju bilang Bitcoin ini berarti mainan orang orang atas ya. Sebenarnya enggak juga, Bu. Siapa saja betul tadi itu yang kata Dava itu bisa mencoba untuk menjadi miner. Saya aja punya Bitcoin, Bu, cuma nilainya kecil, masih 0,000 sekian. Walaupun memang satu Bitcoinnya itu 700 jutaan sekarang ya. Berarti minimal Pak itu punya segitu kali ya. Masih 0,000 sekian. Jadi belum sampai 1.
Jadi Bentuknya kayak gimana sih itu? Bentuk kayak surat berharga atau benar-benar kayak koin emas gitu? nggak Kayak ada bentuk, digital kayaknya ya, Pak ya. digital betul. Digital. Tidak ada Kayak bentuk. e-money gitu ya? Cuma digital. Kalau pay money kan pakai uang kita yang kita masukkan ke dalam saldo ya. Tapi kalau ini Kalau memang itu digital. kayak uang fiktif dong? Enggak? Apa ya? Ya cryptocurrency, mata uang yang didapatkan dari hasil kripto gitu. Jadi Digital itu, gitu ya? ya nanti itu bisa diuangkan, baru dari uang tersebutlah yang bisa kita gunakan. Kayak gitu sih. Cuman sekali lagi kalau teman-teman ataupun anak-anakku sekalian mau mencoba, harap berhati-hati ya, karena ketika kita mining, kita miner, itu sebuah resource laptop dan komputer kita itu teropen, sehingga ya kita harus hati-hati aja, jangan sampai masuk pihak-pihak yang tidak diinginkan malah masuk ke dalam laptop atau komputer kita. Itu. Dan tentu saja ketika miner itu memakai resources yang sangat besar, sehingga hati-hati juga bisa jebol begitu intinya. Jadi kalau VGA-nya standar, nanti VGA-nya bisa rusak. Kalau hard disk-nya juga kecil atau standar, hard disk-nya bisa rusak dan sebagainya. Jadi hati-hati aja ya main ke sana. Oke. Gitu aja, bagus materinya, sudah bisa membaca kira-kira peluang di masa depan apa. Dan ini juga sangat menarik karena tidak bekerja begitu, tetapi menghasilkan uang. Jadi siapa yang tidak terobsesi dengan kegiatan ini? Itu Bu. Oke, moderator siapa? Saya kembalikan, silakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad sudah nambahin. Ya. Baik, terima kasih Pak atas tambahan informasinya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, sesi tanya jawab akan saya tutup dan dipersilahkan untuk Dava menyampaikan closing statement-nya. Oke, jadi kesimpulan dari saya, banyak ya hal yang terjadi di belakang kita. Jadi hal yang nggak kita tahu gitu. Kayak sekarang VGA langka gitu. Padahal VGA itu komponen yang penting dibuat komputer. Jadi mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dava. Karena materi yang disampaikan sudah selesai, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang saya buat. Jadi alasan kenapa VGA langka itu disebabkan karena banyaknya penimbunan yang dilakukan oleh orang-orang yang memborong VGA untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal itu pun yang menyebabkan harga VGA menjadi meningkat dan langka. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, karena semua materi juga telah disampaikan, dan juga setelah memberikan hasil akhir, acara akan saya kembalikan kepada host. Namun sebelum itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Selanjutnya, saya kembalikan kepada host. Silahkan, Nur Eka. Terima kasih Adi dan Dava. Diinformasikan kepada seluruh peserta bahwa webinar hari ini akan segera berakhir. Jadi saya ingatkan lagi untuk mengisi presensi G-Form yang sudah saya lampirkan di kolom chat. Baik, semua rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Dengan demikian berakhir sudah acara webinar dengan topik VGA langka salah siapa. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih, dan apabila pemandu acara ini kurang berkenan, maka mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan mendatang, tentunya dengan semangat yang baru dan sehat semuanya. Tetap semangat kepada seluruh peserta.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini background Zoom-nya bikin sendiri ya? VGA langka salah siapa? Ya. Oke. Iya, Pak. Kreatif ya. Setiap penampilan ganti background-nya berarti. Iya. Tergantung kelompoknya. Oh, tergantung kelompoknya. Oh, oke. Berarti ada background designer ya? Ada flyer designer, ada background designer. Oke. Tapi ini hanya kelompok ini ya dari kemarin ya yang buat background ya. Iya, Kemarin kelompok kelompoknya Alma, 4 Bu. selalu pakai ganti tergantung judulnya, Bu, kelompok 4. Iya, bukan ini yang kemarin bikin. Kemarin kelompoknya Alma, kelompok 5 kalau nggak salah. Oke, keren. Recordingnya bisa dimatiin nggak? Baik, Ibu.